Bapak Ibu, kalau saudara-saudara sekalian pengen mengalami firman ini, pulang bawa berkat, saudara setiap kali saudara dapat sesuatu dari kalimat firman, boleh bilang haleluya, boleh bilang amin. Ada bahasa Inggrisnya yes, amin, amin. Ya, itu respon seperti saudara makan, firman akan masuk ke dalam hidup saudara. Dan kabar baiknya kalau firman masuk, firman akan merubah di dalam hidupmu dan akan merubah hal yang di luarmu. Dan itu di luar kuasa kita. Dan di luar kuasa kita, firman bekerja di luar kuasa kita. Jadi kalau saudara beriman firman ini menjadi bagian hidup saudara, dalam hati mungkin atau ucapan saudara katakan ya, amin, yes, haleluya. Saya rindu saudara, kita paham kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan dan hidup harus sebagai orang-orang yang diberkati Tuhan juga. Haleluya. Jadi ada harmoni antara kenyataan hidup dengan gaya hidup. Amin. Saudara-saudara, walaupun sudah belum punya uang banyak, belum punya harta berlimpah, tapi bukan berarti itu saudara ada pada status sebagai orang yang tidak diberkati. Karena tidak diberkati dan diberkati tidak harus diukur dengan materi. Tidak apa diukur dengan apa? Materi. Sebab begini, sebentar saya akan bagikan seperti yang minggu lalu saya bagikan, bahwa berkat sebenarnya adalah ketika kita mendapatkan the power to get well, the power to get something, to make something. Jadi bukan materi itu berkat yang sebenarnya. Hidupmu yang produktif itulah berkat. Hidupmu yang bisa menghandle sesuatu itulah berkat. Saudara, materi bisa diambil orang, tapi kuasa dalam hidupmu tidak bisa diambil orang. Tidak bisa, not transferable. Haleluya. Orang bisa mungkin menghapus postingan saudara, tapi karena saudara punya materi postingan itu masih ada, masih bisa posting ulang. Betul? Jadi saya berharap saudara beriman bahwa saudara-saudara, poin pertama, orang-orang yang diberkati Tuhan itu tahu bahwa status mereka adalah orang-orang yang diciptakan dalam keadaan diberkati Tuhan. Saudara adalah orang yang diberkati Tuhan. Sekali lagi, saudara dan saya adalah orang yang diberkati Tuhan. Tapi sebelum lanjut, mari kita sepakat dulu. Saya tidak dalam konteks mengerti berkat Tuhan itu dihubungkan dengan orang yang malas ibadah. Berkat Tuhan bukan begitu. Berkat Tuhan tidak dihubungkan dengan orang setelah dapat gaji pergi ke mabuk-mabuk. Bukan itu. Amin. Berkat Tuhan yang saya pahami adalah bukan orang yang setelah dapat uang makin tidak hormat dengan Tuhan. Bukan itu yang saya tidak sependapat dengan berkat-berkat itu. Orang banyak uang tapi tidak hormat Tuhan. Itu bukan berkat. Itu masalah. Orang banyak uang tapi tidak cinta firman. Nah, itu masalah, bukan berkat. Jadi berkat itu ukurannya banyak orang itu materi. Kita bukan. Kalau saudara hormat Tuhan, saudara orang diberkati Tuhan. Kalau saudara suka dengan firman itu, tandanya saudara orang diberkati Tuhan. Karena makanan bisa habis, ya uang bisa habis, tapi kemampuan untuk menciptakan peluang untuk uang datang lagi, itu adalah sesuatu yang Tuhan berikan padamu. Haleluya. Kenapa ada banyak orang stres? Kenapa ada hak cipta? Karena ada orang suka bajak, bukan? Suka bajak-bajak. Kopi orang punya buku, produksi, seakan-akan atas nama dia, pembajakan. Walaupun orang bajak, tapi mereka tidak bisa seperti kita menulis lagi. Halo? Amin? Mungkin orang pakai dengan cara curang, tapi berapa lama orang curang bisa bertahan? Katakan amin. Jadi berkat jangan diukur dengan mobilmu, dengan rumahmu,
dengan uangmu. Karena kalau itu bisa diambil orang, bukan itu berkat sebenarnya. Berkat yang sebenarnya adalah apa yang tidak bisa diambil orang daripadamu. Apa yang tidak bisa diambil orang? Sukacita, damai sejahtera, kebenaran, yang namanya roh yang strong, itu no transferable. Bisa saling menguatkan, tapi tidak bisa kuat kalau memang betul-betul kuat. Nah, yang pertama, Kejadian 1:26-27. Orang-orang yang diberkati Tuhan, kalau mau hidup sebagai orang yang diberkati Tuhan, tahu status mereka ketika diciptakan. Mulai dari Oke. Kejadian 1 ayat 26-27. Perhatikan baik. Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, Ya. dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ya. Ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. 28. Allah 28. Ya. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, Ya. beranak cuculah dan bertambah banyak. Yes. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Yes. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, Yes. burung-burung di udara, Yes. dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya. Saudara-saudara, perhatikan ayat 28 bagian awal. Allah memberkati mereka. Kapan? Ini ketika Allah mencipta manusia. Jadi ketika Allah mencipta pertama manusia, Allah memberkati mereka. Berarti mereka, Adam dan Hawa, adalah orang-orang yang statusnya orang-orang yang diberkati. The blessed man, blessed people. Saudara, berkat itu hilang ketika jatuh dalam dosa, bukan? Tapi ketika Yesus datang, dia melakukan penebusan. Saudara yang percaya Yesus katakan amin. Maka gambar dan rupa Allah yang rusak itu, bahkan berkat Allah yang hilang itu sekarang kembali. Kembali dalam hal apa? Kita sekarang memiliki status setelah percaya Yesus, setelah bertobat, lahir baru. Sekarang saya, Mark Sony, adalah orang yang diberkati Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan yang berkati. Sebutkan nama saudara. Saya, nama saudara, adalah orang yang diberkati Tuhan. Oke, kalau ada orang bilang notorannya, ya itu urusan kamu. Kami percaya bahwa Tuhan sejak cipta kami di awal, waktu jatuh dalam dosa, Tuhan ciptakan kembali, namanya lahir baru. Sejak lahir baru, saudara dan saya adalah orang-orang yang diberkati. Ya, haleluya. I am a blessed man. Saya seorang manusia yang diberkati oleh Tuhan. Ini natur kita. Ini responnya kurang sekali. Ya, haleluya, karena berkat apa ini di kopi begini. Ini cuma soal waktu, karena Tuhan tidak memberi, Tuhan tidak memberi sama seperti minyak di dalam loyang baskom yang bocor. Paham? Tuhan tidak memberi air limpah di dalam kontainer atau di dalam drum yang bocor. Jadi kalau belum ada yang tertinggal di hidup kita soal materi berkat, mungkin jangan marah ya. Mungkin apa? Ini keras sekali. Ada ya? Di sini ada ya? Di tengah ini ada ya? Ya, di sebelah ada lubang. Di sisi kiri ini ada ya? No bocor. Bagaimana Tuhan berkati melimpah? Akhirnya Tuhan yang disalahkan. Diberi banyak tapi tidak ada yang tertinggal. Berapa banyak pun sesuatu cairan kau beri di sebuah wadah yang bocor, tidak akan ada yang tertinggal, coy.
Amin. Tidak ada yang tertinggal, guys. Paham? Jadi bukan soal Tuhan tidak berkati kita, tapi soal wadah hidup kita itu harus dibentuk. You know? Ya, amin. Saudara punya hidup harus ditransformasi, harus diubah, karena tanpa perubahan hidup, materi berkat yang Tuhan izinkan saudara terima itu tidak berguna. Ingat waktu uang dapat pertama kali, kita ingat diskotik, kita ingat ini orang-orang neraka ini. Yang dulu begitu bilang amin. Amin. Ya. Nah, kenapa Tuhan ada, saudara, misalnya mobil yang keserempet pohon pisang dengan mobil yang kejatuhan pohon beringin di jalan Waterloo City. Memperbaikinya lamaan mana? Lebih lama yang mana? Yang kejatuhan pohon beringin. Kalau hidupmu pernah kejatuhan pohon beringin, masa satu hari langsung selesai? Kalau cuma keserempet pohon pisang yang hancur, mobilnya aman. Karena kelembutan batang pisang tidak bisa melawan kekerasan dari mobil. Jadi kalau hidup kita lagi belum diberkati seperti yang Tuhan mau, itu berarti ada sesuatu. Ayat 27. Ya, ayat 27. Coba bahasa Inggris ayat 27. Saudara suka cerita bilang haleluya. Ayat 26. Coba ayat 26. Ayat 26. Ya. Oke, saya baca. Atau siapa giliran? Apa? And God said, "Let us make man in our image, after our likeness." Saya sampai situ dulu. And God said, "Let us, Father, Son, and Holy Spirit." Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sampai situ, silakan dulu. Let us make man in our image. Artinya Allah itu tidak sekedar cipta barang yang jadi dari tidak ada menjadi ada, tapi Allah membentuk manusia. Di gereja kita dibentuk supaya waktu diberkati tidak repot, amin. Waktu diberkati tidak melakukan hal yang buruk. Haleluya. Jadi natur kita, status kita, saudara, apapun kata orang, I don't care. Apapun orang bilang, ini susah kan? Ini orang keluarga miskin kan? Iya, katakan. Tapi menurut yang saya pahami, God has made my life to be blessed. Haleluya. Dan saya adalah orang-orang yang diberkati. Saya adalah orang yang diberkati. I'm the blessed man. I'm the blessed woman. Katakan dengan iman, saya adalah orang yang diberkati. Sudah mencapai atau belum itu bukan persoalan. Lulus atau belum, yang penting so masuk kuliah. Betul? Sudah punya status mahasiswa. Saudara mau diberkati? Sadari satu hal, kita bukan orang-orang yang terkutuk. I'm not the cursed man. Saya bukan orang terkutuk. Bukan. Yang terkutuk itu yang di luar Kristus. Di dalam Kristus pasti diberkati. Sekali lagi katakan 2, 3. Jadi sudah paham ya? Kalau belum capai apa yang saudara rindukan, masih saudara pahami bahwa Tuhan sedang bentuk hidupmu. Kenapa Tuhan bentuk? Minta maaf saudara-saudara. Sedang susah, sedang kope, malas masuk gereja. Apalagi kalau sebagai doi. Amin, oke? Sudah setuju. Janji bahwa saudara sudah melimpah materi, tidak malas masuk gereja.
Jadi, Ya, amin. karena Tuhan itu tahu masa depan. Dia tahu orang ini, ya sedang begini, dia susah ibadah. Apalagi kalau saya berikan dia limpah. Ya, betul. Paham Tuhan? Allah memiliki yang namanya the hidden wisdom, hikmat yang tersembunyi yang kita tidak tahu. Dan dia tahu siapa kita. Dia tahu siapa di antara kita yang tidak akan berubah, dan siapa di antara kita yang akan berubah kalau punya banyak. Ya, Itu sebabnya Tuhan mau sekarang dibentuk. Let us make man in our image. Our image, God's image itu tidak kejar uang. God's image itu tidak cinta uang. Haleluya. Mau jadi saudara orang-orang yang diberkati, kita sudah punya status. Jadi kalau belum capai, something wrong with us. Sesuatu yang salah dengan kita. Jangan cari-cari jalan, jangan pergi bertanya ke primbon, tanya kepada orang pintar yang bodoh. Saya pernah lihat dukun pegang telur, coba lihat telur. Coba lihat dia telurnya. Kalau saya lepas begini dia jatuh sendiri. Saya juga bisa dukun. Kalau telur saya taruh tangan, saya lepas, dia kan jatuh sendiri. Ambil nanti saya. Yang salah bukan dukunnya. Yang salah kenapa kita pergi ke dukun? ya, Mau diberkati? amin. Jangan ke dukun. Ya, Haleluya. Kita sudah punya status sebagai orang-orang yang di ayat 28. Ayat 28 masih teks Inggrisnya. Haleluya. And God blessed them, and God said unto them, Be fruitful, and multiply, and replenish the earth. Ya, sampai situ. Saudara, ketika ayat 28 ini selesai 26-27, selesai make man, Allah and God bless them. Dan saudara, berkat yang saya jelaskan pada minggu lalu, berkat itu bukan materinya, bukan uangnya, tetapi berkat itu adalah the power to fruitful, the power to multiply, the power to rule and to reign over all the earth, the power to get wealth. Itu yang Tuhan beri pada kita. Dan kita akan berkuasa angkatan darat yang merayap, angkatan laut ikan-ikan, dan angkatan udara burung-burung yang terbang. Tinggal satu yang belum, angkatan kepolisian di jalan-jalan. Semua diberkati. Di darat bisnis diberkati. Di laut bisnis diberkati. Di udara bisnis diberkati. Tapi hidupmu harus mau dibentuk. Saudara, di darat itu ada orang mau buka rumah makan, ada pertanian, ada perikanan, ada permobilan, ada perhotelan itu di darat. Di laut itu perikanan, ada rumput laut, ada mutiara, ada tuna, ada cakalang, ada bobara, ada barona, sebutkan semua nama ikan. Haleluya. Ada tude, ada apa lagi? Oci. Sudah di udara apa? Ada internet, ada jaringan, haleluya, ada wifi. Kalau saudara mau diberkati, saudara harus rela dibentuk. Sudah status orang yang diberkati, tetapi harus mau dibentuk. Kalau firman dan Roh Kudus, sebab berkat itu, the power to multiply, the power to fruitful, the power to get well, itu jadi kenyataan. Tiap-tiap orang beda waktu. Tapi saat sekarang sudah beriman, saya sudah diberkati. Katakan, saya sudah diberkati. Lalu tadi bagaimana? Aku diberkati. Aku diberkati. Nah, kita baca bahasa Indonesia karena
Indonesia ini yang mengerti bahasa Inggris. Ayat 28. Allah memberkati mereka. Mereka itu siapa? Yang dicipta pertama, Adam dan Hawa. Ketika jatuh dalam dosa, hilang berkatnya. Tapi setelah Yesus datang, kembali berkatnya. Kapan? Dalam Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10. Haleluya. Sukacita dengan amin. 10 Yohanes. Injil Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Ya keras Paulus. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Ya. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yes, haleluya. Kita memiliki hidup dan memiliki hidup itu dalam segala hidup yang berkelimpahan. Saudara, banyak orang pakai ayat ini hanya untuk kelimpahannya. Tapi kita tidak seperti itu. Kita harus ingat kelimpahan tidak akan ada tanpa pembentukan. Ulangi, kelimpahan adalah cerita bohong kalau tidak mau dibentuk. Bagaimana paham tadi itu? Air yang melimpah tidak akan pernah bertahan di loyang yang bocor. Betul? Jadi pembentukan penting. Penting karena selimpah apapun air dimasukkan dalam loyang yang bocor, tak ada yang tersisa. Ini sebabnya walaupun saudara cakap mencari, rugi mencari lagi, ditipu mencari lagi, celaka mencari lagi. Tapi hidup seperti ini yang saudara mau, atau hidup yang berkelimpahan. Bukan hidup yang mencari ditipu orang, mencari rugi, mencari bencana, mencari rubahkan pohon beringin. Bukan hidup itu. Ya. Haleluya. Hidup limpah itu begini. Panen hari pertama masih sampai hari ketiga belum habis. So ada panen hari kedua. Itu limpah, amin. Panen hari kedua belum habis. Hari sampai hari ketujuh, panen hari pertama belum habis. Itu limpah. Ya, amin. Martoran balas 2 bulan dan panen. Kalau panen 1 dengan panen 2, kenapa kau tunggu lebih waktu? Ada maksud Tuhan. Ya. Ada maksud Tuhan. Katakan ada maksud Tuhan. Mungkin waktu pertama kau panen, maju poin 2. Haleluya. Poin 2. Orang-orang yang diberkati Tuhan yang pertama tahu status mereka. Mereka adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Modal ini pegang, amin. Jadi kalau belum diberkati, itu soal waktu karena soal proses pembentukan yang sedang Tuhan kerjakan. Saudara percaya itu bilang amin. Yang kedua, saudara-saudara, kenapa kadang-kadang panen 1 dengan panen 2 agak lama? Karena Ulangan 8 ayat 18. Orang-orang yang diberkati Tuhan harusnya hidup sebagai orang-orang yang, mari 8:18. Ulangan 8:18. Ulangan 8 ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan. Ulangan 18. Ulangan 8 ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Ya. Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya. Ya. Dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ya. Seperti sekarang ini. Ya. Apa sebab seseorang punya kapal Pajeko, tangkap ikan pertamanya limpah, tapi tangkap keduanya susah? Kenapa susah? Karena dia lupa yang memberi kita, saudara-saudara. Kita jangan sampai, ini poin yang selanjutnya, kita harus ingat untuk mendapatkan kekayaan, Tuhan yang beri padamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Tuhan yang memberi engkau. Saudara, saya teliti begini. Orang kalau serius di dunia pernikahan,
Mereka akan tahu musim ikan tuna tanggal berapa, bulan apa. Mereka akan tahu musim ombak itu kapan. Mereka akan tahu harga pasar itu jual di mana harga bagus. Dan mereka akan tahu perahu seperti apa. Mereka akan kembangkan insentifikasi kecakapan para nelayannya, ekstensifikasi penambahan rompot atau penambahan perahu. Itu Tuhan yang kasih. Tuhan kasih kemampuan. Amen. Pernah saudara berusaha bisnis buntu? Itu karena tertutup. Tertutup. Sudah jangan lupa, Tuhan meneguhkan perjanjiannya, bukan? Perjanjian di awal bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati. Kemudian Dia beri kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Jangan saudara-saudara, ini sudah satu paket ini soal kesadaran tentang yang beri kita nikmat itu Tuhan. Yang memberi kita bisa mengembangkan usaha kita itu Tuhan. Yang memberi kita bisa misalnya ya. Saya kasih contoh. Beberapa lama ini saya tidak tahu membuat yang namanya e-book. Beberapa waktu terakhir tiba-tiba ada jalan, tiba-tiba ada hikmat. Saya bilang, ini kenapa baru sekarang? Dulu kalau saya sudah tahu lebih dari dulu. Artinya, sekarang saudara minta maaf, tanpa saya mencetak buku, orang bisa beli e-book yang tanpa ada pekerjaan, tanpa ada kerja keras. Tapi harganya sama dengan buku yang fisik, bahkan lebih. Itu siapa yang kasih? Haleluya. Ekstensifikasi perluasan usaha, intensifikasi peningkatan kualitas bisnismu. Kalau kau bisa, itu karena Tuhan yang memberi engkau kekuatan. Tapi bagaimana Tuhan berkati engkau? Pertama kali diberkati perahu pada ekomu, Tuhan tidak berkati kedua. Kenapa? Poin 3, langsung poin 3 ini. Ulangan 8 ayat 11. Jadi yang pertama, orang-orang yang diberkati Tuhan adalah orang-orang yang mendapat kekuatan dari Tuhan. The power to get well. Dapat kekuatan untuk mengembangkan pekerjaan, mengembangkan pelayanan. Dan kekuatan ini tidak dari siapa-siapa, cuma bisa datang dari Tuhan saja. Kata cuma dan saja ini pembatasan, cuma dari Tuhan saja. Haleluya. Jadi kalau orang tidak bersedia dibentuk hidupnya, maka berkatnya bisa datang pertama, tapi kedua susah. Mengerti? Kalau orang tidak bersedia hidupnya dibentuk, berkat pertama bisa datang, atau berkatnya flat. Tahu flat? Begitu terus sampai mati. Sudah mau ada pengembangan, perkembangan? Jangan dia naik turun berputar-putar. Mau? Biar minta kekuatan dari Tuhan. Minta kekuatan untuk mendapatkan kekayaan. Ingat, kekayaan bukan dosa, kecuali orang kaya tidak takut Tuhan. Kecuali orang kaya tidak suka ibadah. Kecuali orang kaya tidak suka firman. Itu yang jahat di hadapan Tuhan. Karena memburu uang, orang menyimpang dari iman. Itu yang jahat. Tapi kalau orang kaya cinta Tuhan, itu tidak salah. Amin. Yang ketiga, mari kita lihat apa yang saya baca dalam Ulangan 8:11. Lihat ini. Orang yang diberkati itu gaya hidupnya seperti ini, tapi banyak orang masih bergumul di sini. 8:11 Ulangan 8 ayat 11. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu, dengan tidak berpegang pada perintah, aturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Yes. Kenapa orang yang diberkati pertama berat untuk diberkati kedua? Kenapa? Seseorang punya potensi, kalau hidupnya tidak terbentuk, dia bisa lupa siapa yang memberkati dia. Sekali lagi apa? Bisa lupa siapa yang memberkati dia. Maaf, engkau pegawai, engkau dapat gaji tiap bulan. Itu gaji itu memang istilahnya sohator, kan SK sohar. Tapi ingat, dia membuat engkau dapat itu bukan engkau. Kau punya pensiun, yang dapat itu bukan engkau. Coba kalau negara lagi krisis ekonomi,
semua pensiun tertahan. Ya. Amin. Coba kalau lagi krisis ekonomi di daerah, keuanganmu tertahan. Jadi semua yang kau dapat itu karena Tuhan. Semua berkat yang kita dapat karena Tuhan. Bilang kiri kanan. Karena Tuhan. Ada bahasa seorang gembala dengan begini. Satu biji rica, bahasa dulu. Satu biji rica naik di pastori. Itu karena Tuhan. Ya, amin. Saudara belum bilang amin karena belum pernah bawa rica ke gembala. Satu biji rica naik di pastori. Orang bawa ke pastori itu karena Tuhan. Apalagi satu karung. Jadi artinya hargai itu. Hargai karena cuma Tuhan yang bisa gerakkan orang. Haleluya. Jadi jangan lupa. Saudara, melawan lupa ini penting. Kita tidak boleh lupa karena saudara, bukankah banyak orang waktu susah ingat Tuhan, tapi waktu sukses lupa Tuhan? Itu sudah kenyataan klasik banyak orang. Waktu bangkrut, kami Tuhan, tolong kami Tuhan. Tolong kami Tuhan. Tuhan bilang, baca Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33, baca logat ratahan. Saya bilang dulu kerajaan dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Logat ratahan. Baca Matius 6 ayat 33. Logat saya setelah. Coba benar. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka terus, oke, jangan engkau lupa. Ada orang pelupa. Kalau lagi susah telepon gembala, bukan? Malah bantu dalam doa. Makanya saya tidak tertarik orang minta bantu doa, karena kita tahu bukan cuma kita yang minta bantu doa. Ada 100 pendeta. Kalau tidak dijawab doanya, pendeta malas punya doa kurang manjur. Padahal hidupnya tidak mau dibentuk. Kalau dia sukses, 100 pendeta yang dia minta bantuan doa, berapa yang dia ingat? 10 luar biasa. Kita akan masuk di 90 yang dilupakan. Jadi diminta doa oleh orang, bagi saya tidak tertarik kalau cuma untuk diberkati, kalau cuma untuk dapat duit. Karena belum tentu orang setelah diberkati ingat Tuhan. Haleluya. Kalau mau diberkati, gaya hidup orang, the blessed people, the blessed man, setiap kali mendapat sesuatu selalu ingat Tuhan. Tidak lupa Tuhan. Bilang kiri kanan, kalau diberkati. Bilang kiri kanan, kalau diberkati. Jangan lupa Tuhan. Haleluya. Saudara, memang kalau lihat uang, ada satu mobil, uangnya ratusan miliar terbakar. Jangan uang terbakar. Biar saudara jago kalau lihat uang 1 M, pusing-pusing sedikit juga punya itu. Saudara yang belum pernah pegang 1 M, 10 M, saya beriman saya Tuhan berikan 100 M. Sampai Tuhan datang belum jadi, itu bukan persoalan saya. Saya punya persoalan adalah beriman. Amin. Tapi kalau sudah dapat itu lupa Tuhan, itu Tuhan pegaya. Baru bilang kalau kita tahu kita tidak kasih ke orang ini. Apakah Tuhan menyesal begitu? Tuhan sudah tahu lebih dulu, makanya dia belum kasih sampai sekarang. Allah Maha tahu. Haleluya. Jangan lupa Tuhan. Saya ulang-ulang di sini karena ini roh lupa ini. Lupa ibadah seperti hari kan? Lupa cengki kote kan? Lupa ya lupa. Terlupa itu hal-hal yang seperti itu kalau dikembangkan dan dia masuk ke area ketika dapat berkat, kau lupa Tuhan, ini berbahaya. Haleluya. Jangan lupa Tuhan. Sekali lagi katakan yang keras, jangan lupa Tuhan. Amin. Haleluya. Oke, saudara tidak mau lupa Tuhan. Kalau diberkati jangan lupa Tuhan. Karena Amsal 10 ayat 22
dijelaskan di sana Amsal 10:22. Next, Amsal ini bilang begini, saudara, tidak ada orang yang kerja keras bisa jadi kaya. Haleluya. Kerja keras tidak menambahi apa-apa. Yang bisa membuat kita bertambah adalah percaya. Haleluya. Amsal 10 ayat 22. Yes. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, Ya. susah payah tidak akan menambahinya. Susah payahmu tidak tambah apa-apa. Jadi bahasanya begini, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya karena engkau mau dibentuk. Susah payah yang karena tidak mau dibentuk tidak tambah apa-apa. Jadi kalau dalam konteks ibadah, jangan datang ke ibadah untuk diberkati saja, tapi datanglah ibadah untuk dibentuk, supaya waktu berkat diberi tidak bocor. Ada banyak orang menangis, saudara, dapat uang 10 M, tapi ditangkap polisi harus bayar 12 M. Saya sudah lihat orang begitu, ya, uang banyak tapi urusan dengan aparat keamanan mesti bayar ini bayar, habis semua, habis karena susah payah tidak menambah apa-apa. Karena di dalam Yesus dianati, di luar Kristus kita tidak bisa apa-apa. Amin. Katakan yang keras, 2, 3. Bukan haleluya dan amin. Di luar Kristus kita tidak bisa apa-apa. 2, 3. Ada. Yohanes 15 ayat 7 kalau tidak salah ya. Atau ayat berapa? Coba lihat di situ. Di luar Kristus kita tidak bisa apa-apa. Oh, profesor, tapi kalau satu putus satu, hilang profesor. Haleluya. Cakapmu apa? Bagian tertentu yang membuat engkau cakap secara biologis, kalau Tuhan gunting, selesai semuanya. Haleluya. Yohanes 15 ayat berapa itu? Yang di luar Yesus, kamu tidak bisa apa-apa. Seorang sebanyak ini tidak dapat. Yohanes 15:14. Oke. Next, baca. Haleluya. Itu mereka kasih mereka pindah-pindah yang overlay ke belakang terlalu lama. Oke. 15 ayat. Ini kalau saya bilang begini berarti saya tidak siapkan ayatnya. Di luar Yesus kita tidak bisa apa. Ayat 5. Berat sekali banyak. Ayat 5. 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saya mesti pegang ini, di luar Yesus kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Oke, kamu bisa toil, kerja keras, bersusah payah, tapi semua itu ditumpuk bagi orang benar. Haleluya. Saudara tidak akan menikmati sebab orang yang kerja keras dia mendapatkan sesuatu tapi belum tentu diberi kuasa untuk menikmatinya. Sia-sia kerja begitu. Haleluya. Jadi berilah hidupmu menjadi orang yang dibentuk di rumah Tuhan oleh orangnya Tuhan. Hidupmu terbangun seperti loyang yang bocornya sudah selesai. Kemudian Tuhan limpahkan berkat kepadamu. Dan kalau Tuhan limpahkan berkat kepadamu, jangan lupa siapa yang berkati engkau. Jangan lupa. Maliaki 3 ayat 5. Maliaki 3 ayat 5, saudara-saudara, ini sudah saya bagikan. Prinsip ini jangan lupa. Ya. Ayat 5. Maliaki 3 ayat 5. Aku akan mendekati kamu untuk menghakimi dan akan segera menjadi saksi terhadap tukang-tukang sihir, orang-orang berzina dan orang-orang yang bersumpah dusta, dan terhadap orang-orang yang menindas, orang pahan, janda dan anak piatu, dan yang mendesak ke samping orang asing dengan tidak takut kepadaku, firman Tuhan semesta. Ayat ini konteksnya begini. Tuhan yang
selama ini saudara berbisnis, bekerja, berusaha, ada tukang-tukang sihir yang menghalangi saudara. Dan orang-orang berbisnis tapi pakai goraka. Ya, mereka menghalangi usaha saudara. Orang-orang berzina artinya mereka mengalahkan saudara dengan mereka menjual diri, saudara kalah. Dan orang-orang yang bersumpah dusta, mereka yang pakai kontrak-kontrak palsu, mereka yang manipulasi data, dan orang-orang yang suka menindas. Orang-orang ini menghalangi jalanmu. Tapi kalau saudara dibentuk di rumah Tuhan di ayat 1, 2, dan 3, maka Tuhan akan menghakimi mereka. Tuhan akan bereskan mereka. Jadi kalau saudara bisa menang atas mereka bukan karena saudara, tapi karena Tuhan yang turun tangan menangani mereka. Saya yakin tidak banyak orang lagi yang bisa menipu saudara. Tidak banyak orang yang bisa memanipulasi saudara. Karena orang-orang fasik akan tersingkap di dekat saudara. Orang-orang yang selama ini ngomong di belakang, curang, manipulasi. Saudara yang masuk sapu, bos datang tiba-tiba ambil tusuk sapu, kelihatan dia yang masuk sapu, akan tersingkap. Orang-orang yang suka manipulasi seperti ini. Tapi kalau berbisnis harus mau dibentuk. Mau dibentuk? Katakan saya mau dibentuk. Haleluya. Jadi jangan lupa siapa yang memberkati engkau. Kau punya natur orang yang diberkati Tuhan. Amin. Tapi kemudian engkau harus tahu yang beri engkau kekuatan dapat kekayaan adalah Tuhan. Sesudah itu engkau tidak boleh lupa Tuhan. Karena Tuhan masih tahan karena lupamu belum selesai. Haleluya. Bagaimana sih cara lupa? Kalau saya berkati cara lupa itu begini. Gembala minta maaf. Kita tidak sempat ibadah karena kita ada urusan mau beli sepatu. Tapi anak-anak ada minta doi. Kita beberapa berkat anak-anak mau beli sepatu, beli handphone baru. Tidak sempat ibadah. Itu ciri tanda orang lupa Tuhan. Lupa apa? Sebab kalau diberkati pertama kembali dulu ke rumah Tuhan. Untuk dibantu. Kalau mau beli sepatu boleh, jangan ambil waktu ibadah. Ulangi, kalau beli sepatu, tapi jangan ambil waktu. Berapa banyak orang setelah diberkati waktu ibadahnya gembala aman berpeluang tak kiri. Kalau kita minta izinnya, tapi anak ini ada 3 cewek-cewek mau bakrol semua. Oh ibadah? Oh nanti Jo, minta maaf ya gembala ya. Tapi anak ini kalau yang mau ditemani mau menangis. Anakmu yang membuat engkau mendapatkan kekuatan untuk mendapatkan kekayaan atau Tuhan? Anakmu bagaimana dia rewel? Kau bisa doa. Jangan hati anakku ini Tuhan. Dia berubah, dia harus tahu berkat yang ku miliki ini dari Tuhan. Saya dapat kekuatan mendapatkan kekayaan dari Tuhan. Dan kalau saya diberkati, saya tidak boleh lupa Tuhan. Sayang anak, kasih dia sudah balon. Tapi jangan gara-gara sayang anak kau lupa Tuhan. Lupa Tuhan kan sederhana. Saat ibadah engkau pergi jalan untuk belanja bersama anakmu. Apakah itu salah? Tidak. Tapi kalau memang jam ibadah engkau tinggalkan untuk itu tuh salah. Itu tuh apa? Itu tuh salah karena melupakan Tuhan. Waktu engkau mau diberkati sampai Tuhan berpayu engkau tarik-tarik Tuhan. Tuhan udah pakai baju apa serta lucu mana gara-gara Tuhan tolong amari Tuhan tolong. Setelah berkati dalam jangka penuh kasih dari Tuhan, saya dari Tuhan karena dia gembala. Minta maaf kita, minta maaf. Menurut orang yang ini menjawab tiada maaf bagimu atas nama Tuhan. Atau oke, cuma oke. Mantu hati, ya nama Tuhan di barang satu ini. Akhirnya berikut dia berusaha lagi. Tuhan bilang malaikat, jangan bunuh dia. Kalau saya lagi pulang ke Tuhan. Kalau Tuhan bilang malaikat, ini Tuhan. Ini tuh orang Tuhan. Oh malaikat bilang, masa Tuhan selalu lupa? Kita tahu bahwa waktu mau kesini apa ngoni. Jangan tertarik dengan orang-orang model begini. Cuma memperalat Tuhan. Kalau lagi popi suka ibadah, kalau lagi kaya, kasihan. Jalan lebih penting. Pendeta ini berfirman keras sekali. Ya enggak, ini demi kebaikanmu juga. Kalau saya tidak bicara begini, siapa lagi yang bicara?
Haleluya. Sayang anak? Yes. Tapi jangan sayang anak dengan melupakan ibadah. Haleluya. Mau naik level? Hiduplah sebagai orang-orang yang diberkati. Levelnya adalah mereka itu tidak lupa siapa yang memberkati kita. Siapa? Pokoknya atas nama apapun, jika engkau karena Tuhan meninggalkan ayahmu, meninggalkan ibumu, meninggalkan saudara laki-lakimu, saudara perempuanmu, ladangmu, rumahmu karena Tuhan, kau akan mendapatkan 100 kali lipat. Tapi bagaimana 100 kali lipat? 60 tidak dapat, 30 tidak dapat, 2 kali saja tidak dapat. Karena setiap kali diberkati, lupa Tuhan. Lupa. Lawan lupamu. Halo. Caranya sederhana. Saudara, waktu saudara amankan rumahnya doi, aman itu berbahaya kalau jadi malas ibadah. Aman itu kalau saudara mulai berdalih untuk tidak ibadah mau rame. Waktu kami ibadah, nggak usah bilang ibadah apa kemarin, saya pimpin 3 orang. Ada kokek sedikit, gatal tuh leher. Mal bahwa bapak 3 orang. Kalau kita berpikir lah, bahwa 3 orang, ini 3 jiwa Tuhan yang kirim. Itu yang tidak datang, ya Tuhan berurusan kepada orang. Karena apa? Sebelum datang, tidak datang. Jangan lupa Tuhan. Ada lagu lama. Jangan lupa. Fanda tahu ini. Fanda ini kalau Mbak MC sebagai pendeta gemilnya Pak. Saudara-saudara Tuhan mengasihi kita. Begitulah. Bagaimana? Jangan lupa nama Tuhan yang memberkatimu. Jangan lupa nama itu. Indahlah namamu, jago sekali. Perlindungan yang teguh. Pokoknya ini jangan lupa Tuhan. Ini Esther ini luar biasa Esther. Tadi Esther kukis maju sekali. Amin. Esther pasti akan diberkati dalam perkukis-kukisan. Kami jangan lupa ibadah Esther. Haleluya. Esther, tidak ada pendeta yang mengasihi Esther seperti pendeta Tiberias lain. Jadi bilang Esther. Haleluya. Jangan target antara Bronis dan Susan. Karena semua kekuatan untuk bayangkan kalau Esther ini lupa resep Susan. Kalau kemarin jujur, cuma karena Tuhan. Orang bisa cakap. Haleluya. Orang punya skill bertambah-tambah. Ini Bapak Kristus ini kalau dia melihat listrik, dia cuma lihat rambut, dia tahu ini. Oh ini DP ground. Oh ini DP positif, ini DP negatif. Oh ini korslet. Oh ini DP kabel serabut. Oh ini kabel kawat. Semua orang kamu kabel sama. Ada DP kabel beda-beda. Haleluya. Kalau saudara-saudara makin naik level dalam skill, itu cuma karena Tuhan. Haleluya. Ini Eka coba pikir lagi es durian apa dia mau campur. Es durian campur buah naga. Amin. Ya, haleluya. Karena apa? Tuhan itu yang luar biasa, memberi kita kecakapan untuk ekstensifikasi dan intensifikasi. Yang namanya Esther ya. Itu cadar itu yang kasih siapa? Tuhan. Jangan dia membuat terhalang ibadah. Bawa dari dia. Amin. Dari orang suka balik pada dia. Haleluya. Yang berikut, yang jiwa-jiwa baru masih tahan badengan. Boleh, masih boleh. Cik, masih boleh Cik. Jadi Cik kakak ini so khotbah 1 jam berhenti di kepala. Kalau di sini kan khotbah 1,5 jam. Karena
Tidak cukup kita menghadapi 1 minggu dunia ini dengan cuma makan 1 kali. Masa sudah 1 minggu cuma makan bubur, cuma 1 porsi, kau makan batata, dendete, kau sepanjang minggu tidak makan, boleh? Tidak bisa. Firman juga begitu. Kalau boleh hari-hari makan. Amin. Kalau kita praise and worship, kita pengen berkat besar, tapi praise and worship juga yang terbaik. Kalau kita pengen Tuhan buka jalan, dengar baik-baik Tuhan bersuara. Dan Tuhan suka bicara. Saya contohkan. Kalau saudara istri pengen bicara pada suami, kalau pengen bicara lama-lama atau cepat-cepat? Lama-lama. Sekali kita kehilangan hikmat kalau ibu gembala lagi bercerita. Cara ujung sampai putar sini, putar sana, putar sana. Kalau kita kurang jaga bilang by the way, potong cerita. Potong cerita. Kalau orang bantah kan tidak bagus. Potong cerita karena bahannya banyak. Ada duit. Masa sudah bercerita dari Tuhan mau bicara padamu cuma 30 menit, kemudian sudah pasti kuat Senin sampai hari Jumat. Amin. Amin. Baru pendeta begini kita dapat model begini. Tapi selama ada kami di sini, haleluya. Diberkati Tuhan untuk yang baru pertama kali beribadah bersama kami. Yang berikut, orang-orang yang diberkati Tuhan itu, dia punya gaya hiduplah sebagai orang-orang yang berkati Tuhan. Karena gaya hidup mereka, Yeremia 17, 5-8. Yeremia 17, 5-8. Semangat, sukacita, bergairah. 17, 5-8. Orang-orang yang berkati Tuhan, saudara dan saya itu. Yeremia 17 ayat 5-8. 5. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah hangus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang menambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Haleluya. Luar biasa. Bagaimana saudara hidup sebagai orang-orang yang berkati Tuhan? Itu poin yang saya tangkap di sini adalah orang-orang yang berkati Tuhan itu pintar boleh, cakap boleh, pengalaman boleh, sekolah tinggi boleh, tetapi tetap harus mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Saudara, orang mengandalkan Tuhan itu begini. Asik kok ada tapi tata, bukan itu. Asik kok ada tapi bukan itu. Asik kok tapi anak sudah sukses. Saudara, keponakan kami kalau dengan soal uang itu banyak, tapi mereka tidak kami andalkan. Enggak. Kalau mau diberi, puji Tuhan. Tapi meminta belas kasihan, kami cuma mengandalkan Tuhan. Karena kalau saudara mengandalkan manusia terkutuk, stres, harap-harap dapatnya nggak dapat. Ukur Jo, kalau orang punya mobil Alfa, pajaknya 1 bulan 27 juta, pajak saja, kasih itu pajak tolong minta 27 juta per tahun. Pak Aldian protes karena dulu mantan Samsat. Itu cuma pajak. Tapi saudara kalau punya anak dia banyak duit, jangan andalkan anakmu. Saya bergaya gini karena memang banyak orang masih lupa. Karena orang andalkan anak selalu kecewa. Kalau anak berkati Tuhan, haleluya. Tapi kalau anak lupa Tuhan, sudah, Tuhan petugas besarkan mereka, didik mereka. Mereka tergerak dengan kita urusan Tuhan. Yang penting kita sudah didik benar. Amin. Jangan andalkan anak. Andalkan siapa? Andalkan suami juga. Kata juga. Jangan andalkan suami. Jangan andalkan istri. Ada satu ibu, saudara.
Ibu gembala, dia andalkan suaminya. Semua sama suami. Dia cuma tahu makan, tidur, makan, tidur. Setelah suaminya meninggal, ayah tidak bisa khotbah, tidak bisa pimpin, tidak bisa nyanyi. Semua tidak, karena selama ibadah sepanjang suaminya ada, dia cuma duduk di pintu masuk. Firman apa yang masuk? Tidak pernah dengar firman. Tapi ibu gembala lihat ada di muka, ada duduk manis. Dia pengumuman, dia atur acara, dia didik saudara, dia briefing, semua. Cuma di khotbah ini, saya minta tolong dia, cuma ada di Facebook. Saudara itu luar biasa. Tapi memang tugas saya orang tua kasih makan firman, bukan? Haleluya. Jadi kalau andalkan suami, bergantung sepenuhnya pada suami. Tapi suami ini bagus sekali. Dia mencari, dia mau bakso, dia mau masak, dia baper. Oh, tapi suami tak boleh lari. Kenapa sertifikat atas nama kita? Haleluya. Jangan andalkan siapapun kecuali Tuhan. Yes. Gereja juga begitu. Saya gembala tidak andalkan siapapun di antara saudara. Karena terkutuklah gembala yang mengandalkan manusia. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jangan bilang cucuku sudah sukses. Belum tentu dalam ingat orang. Belum tentu. Yang Tuhan andalkan cuma satu, Tuhan. Kalau saudara tahu harapan besar pada seseorang, lantas dia tidak beri apa-apa, besarnya kekecewaan seimbang dengan besarnya harapan yang kau tahu. Haleluya. Jangan berharap pada siapapun. Haleluya. Jadi saudara berharap pada suami. Dia pulang, dia tidak bawa duit, dia bawa duit, terserah aja. Dia tidak ada duit juga, tidak usah kasih ke kita. Bukan begitu. Suami itu tahu suami, semua uang adalah milik istri. Apa yang dikatakan suami, semua uang adalah milik istri, kecuali yang dikoskan. Haleluya. Jadi jangan andalkan. Saya ajarkan ini dari sekarang supaya tidak kecewa hidupmu. Haleluya. Hanya orang yang andalkan Tuhan yang akan seperti pohon ditanam di tepi air. Hanya yang baru ibadah pertama kali masih tahan sih. Masih boleh. Jam 12. Oh, boleh. Ini Cik Jo yang atur. Karena firman masih mau jalan. Haleluya. Kok masih tahan? Masih tahan. Pokoknya atur Jo. Haleluya. No problem. Saya yakin janjianmu kalau Tuhan berkati, Tuhan akan buka pintu berkat. Amin. Dengan firman itu penting. Tapi kalau semua pikir, tinggalkan nama ya, catatan. Haleluya. Masih semangat. Bilang haleluya. Jangan andalkan siapapun. Saudara-saudara, termasuk main musik. Tak ada rotan akan menjadi. Semua pemain musik tidak ada. Gembala turun kaki, turun tangan. Kita tidak mengandalkan siapapun. Karena tanpa musik pun hadirat bisa turun. Jangan terintimidasi dengan orang. Kalau ada. Kalau tidak ada. Karena itu Tuhan yang izinkan. Dan kalau Tuhan izinkan, kita harus bersikap benar. Haleluya. Ada ibadah di hotel, ibadah di gudang, di mana di jalan di atas laut. Kita tetap mengandalkan Tuhan. Haleluya. Karena sumber kekuatan kita, sumber uang kita hanya Tuhan. Yang beri tepuk tangan bagi Tuhan. Sumber hikmat kita kapan? Sumber berkat uang dari Tuhan. Oke, yang berikut kurang 2 ya, sabar ya. Haleluya. Yang berikut adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Itu tahu cara mereka makin diberkati. Cara mau makin diberkati, saudara kan sudah diberkati toh? Caranya saudara makin diberkati adalah, saya rasa saudara sudah tahu ayat yang saya mau bilang. 2 Korintus 9 ayat 7. 2 Korintus 9 ayat 7.
Yang sudah diberkati bilang amin. Mau makin diberkati? 2 Korintus 9 ayat 7. Haleluya. Ayo agak cepat, karena kasihan ada yang janjian jam 12. 2 Korintus Haleluya. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, Ya. jangan dengan sedih hati Ya. atau karena paksaan. Ya. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 8. Haleluya. Allah. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia Yes. kepada kamu, Ya. supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala Dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. mau berkelebihan, berbagai kebajikan melimpah. Kamu cukup tapi naik level lagi melimpah. Allah sanggup melimpahkan. Tapi orang yang diberkati Tuhan itu ayat 7 suka memberi dengan sukacita. Haleluya. Jangan memberi karena terpaksa. Jangan beri karena pamer. Jangan memberi karena bersaing. Jangan beri karena ada maksud motif tertentu. Jangan beri sesuatu karena sudah menyogok Tuhan. Tapi beri dengan rasa hormat. Karena orang-orang yang berkati Tuhan memberi dengan kerelaan hati, no sedih hati, no paksaan. Sebab Allah mengasihi orang-orang yang memberi, tapi bukan semua. Hanya mereka yang memberi dengan sukacita. Memberi dengan sukacita. Tidak adil, saudara. Keluar parkir bisa 10.000, tapi persembahan 2.000. Tidak adil. Amin. Saya percaya bahwa saudara tangkap ini ya, bahwa orang-orang yang diberkati Tuhan itu tahu bagaimana supaya mereka makin diberkati. Tidak menabur, tidak menuai. Ayat 6. Haleluya. Ayat 6. Ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Yes. Saudara, tempat yang paling subur untuk menabur adalah di rumah Tuhan. Memberi kepada pemulung, kepada pengemis, kepada orang buta, itu baik. Tapi tempat tersubur untuk saudara menabur adalah di rumah Tuhan. Kalau saudara memberinya, saudara menabur, itu potensi bertumbuhnya 100 kali lipat. Haleluya. Selanjutnya, sudah mau berakhir, Ci. Haleluya. Ci dapat kehormatan kali ini. Haleluya. Oke, yang terakhir. Saya senang dengan yang terakhir. Nanti hadir hari apa? Hari Rabu. Ya, dengan firman. Matius 6 ayat 23. Matius 6 ayat 23. Saya sudah bilang yang terakhir ya. Tapi sebentar bisa ada yang paling terakhir. Matius 6 ayat 23. Yes. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Ya. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, Ya. betapa gelapnya kegelapan itu. Yes. Saudara, ayat 23 ini, terima kasih, di versi The Passion Translation, dia bunyinya begini. Di kalimat, jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Bahasanya begini, jika matamu fokus kepada uang, gelaplah seluruh hidupmu. Oh, jadi diberkati Tuhan? Jangan apa-apa uang. Jangan apa-apa pertimbangannya uang. Nanti semua habis kejar uang. Jangan fokus kepada uang. Sebab pada waktu kita tidak punya uang, kalau uang itu sumber damai sejahtera, damai kita akan hilang. Jangan fokus kepada uang. Tapi kita butuh uang, ya. Jangan kejar uang, lupa Tuhan. Jangan kejar uang, lupa ibadah. Jangan kejar uang, lupa pelayanan. Karena orang-orang seperti itu, jika begitu, betapa gelapnya kegelapan dari orang itu karena matanya tertutup dengan uang. Yang paling terakhir, haleluya. Yang paling terakhir,
Jadi yang tadi terakhir adalah yang paling terakhir tadi sebelum ini adalah orang yang diberkati Tuhan tidak fokus pada uang. Katakan ke rekan, jangan fokus pada uang. Jangan fokus. Nanti belum bilang pertama ada bilang masih tak dia. Jangan fokus pada uang. Amin. Yang terakhir, paling terakhir, orang-orang yang diberkati Tuhan adalah orang-orang yang tahu memuliakan Tuhan dengan berkatnya. Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Ini komang betul-betul paling terakhir. Amsal 3 ayat 9 sampai ayat 10. Jadi saya tidak ada hutang sama Cik dan tidak ada hutang pada jemaat, ya. Semua kenal. Firman Tuhan Amsal 3 ayat 9. Ya, Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. sama-sama ulangi 2, 3. Dan Hasil pertama dari segala penghasilan. 10. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Ya. Dan bejana pengolahanmu Ya. akan meluap dengan air buah anggurmu. Ya, saya baca versi sekarang. Maka gudang-gudang berkatmu akan diisi penuh sampai tidak bisa tutup pintunya. Haleluya. Dan rekening ke rekeningmu harus ditransfer ke tempat lain karena terlalu banyak isinya. Haleluya. Tapi sebelumnya adalah ayat 9. Ayat 9 bahasa Inggris, ayat terakhir gitu. Itu bahasa Inggrisnya. Muliakanlah Tuhan. Ada kata honor the Lord with thy substance. Honor itu artinya hormati. Hormat Tuhan lewat materi. Jangan lewat materimu Tuhan dipermalukan. Hormati Tuhan. Materi membuat Tuhan bangga dengan engkau. Uangmu membuat Tuhan bangga dengan hidupmu. Hormati, muliakan Dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Yesus, Tuhan.